Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu dan kembali kita bersama dengan dengaran akan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita satukan hati kita boleh bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Bapa Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, Allah yang mengasihi kami dengan segala latar belakang kami, yang jelek, yang buruk. Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami, hingga kami boleh bangun di hari yang baru di pagi hari ini dalam keadaan tidak kekurangan satu apapun. Tuhan, kami mengundang Kau masuk dalam roh kami, hati kami, agar kami boleh menjalani kehidupan di hari ini seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami mampu menjalaninya dan menjadikannya berkat buat sesama. Kami berdoa buat kami yang mengalami kelemahan fisik karena sakit penyakit. Tuhanlah yang memberikan kesembuhan dan mengangkat segala penyakit itu. Dan Tuhan memberikan kesabaran di dalam kami melewati proses penyembuhan. Kami berdoa buat kami yang mengalami problem karena masalah ekonomi setelah masa pandemi ini. Tuhanlah yang memberikan jalan keluar, memberikan pekerjaan, memberikan kesabaran juga dalam menjalani. Kami juga berdoa buat kami yang mengalami problem kehidupan karena kesalahpahaman, karena ketidaksesuaian satu dengan sesama yang lain. Tuhanlah yang membereskan, Tuhan memberikan pengampunan buat kami. Apapun masalah kami Tuhan, Tuhanlah yang memberikan kekuatan buat kami semua. Memberikan jalan keluar buat kami, meneguhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ketidaksetaraan. Firman Tuhan diambil dari Yakobus 2 ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Kita akan buka kembali dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada semua orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Tuhan tidak mempersoalkan bila manusia itu berbeda-beda. Berbeda-beda ras, berbeda-beda warna kulit, berbeda apapun. Karena berbeda itu indah. Yang Tuhan benci adalah sikap yang memandang muka atau yang membeda-bedakan. Perbedaan yes, tetapi pembeda-bedaan no. Berbeda itu indah, tetapi diskriminasi itu jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika berada di Afrika Selatan, seorang misionaris terkenal, Stanley Jones, pernah memberikan tempat duduk di bis kepada seorang wanita desa berkulit hitam. Segeralah orang-orang kulit putih yang ada di situ, yang menyaksikan peristiwa itu, berkasak kusuk, kata mereka. Lihat,
Misionaris itu memberikan tempat duduk untuk perempuan desa, udah gitu negro lagi. Tidak sadarkah dia bahwa sebentar lagi kepalanya yang harus diberikannya? Atau mungkin nanti misionaris itu akan punya keturunan sebangsa zebra. Lalu tertawalah mereka. Orang-orang yang mentertawakan itu merasa diri hebat. Padahal sebenarnya bodoh dan picik. Mereka takut kehilangan sesuatu bila berbaur dengan orang-orang dari ras yang berbeda. Padahal yang sebenarnya adalah dengan tidak mau mereka bergaul, mereka justru kehilangan pengalaman kemanusiaan yang kaya sekali. Bergaul lintas ras, bergaul lintas suku, bergaul lintas agama akan membuat hidup menjadi lebih indah, hidup menjadi lebih kaya dan mengasihkan. Betapa membosankannya sekiranya kita cuma tunggal warna, hanya kelabu bagaikan gurun pasir, bukan penuh pesona bagaikan kebun bunga. Alkitab sekali lagi menegaskan bahwa Allah memberi superioritas rasial bahkan dari umatnya sendiri. Dia tidak memberikan itu. Ketika Israel mau memonopoli Allah sebagai Allah satu ras bangsa saja, menjadikan bangsa-bangsa yang lain kafir dan kufur semata. Dengan tegas Tuhan mengatakan, bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku, hai orang Israel? Bukankah aku yang telah menuntun engkau orang Israel keluar dari tanah Mesir, keluar dari tanah orang Palestina, dari Kafur dan orang Aram dan Kir? Buang jauh-jauh pikiran Anda yang merasakan Anda adalah ras unggul, ras yang paling dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Allah tidak pernah mengunggulkan sebuah kelompok atau ras tertentu atau suku tertentu. Kalaupun Israel sampai dipilih Allah, itu bukan karena ia mempunyai nilai tambah pada dirinya, melainkan sebab karunia Allah semata. Allah mengasihi. Sebab itu Israel tidak boleh sombong. Orang Kristen juga tidak boleh sombong. Allah sedikit pun tidak diskriminatif. Ia memang menghargai perbedaan, tetapi pantang membeda-bedakan. Manusialah, termasuk yang menyebut dirinya pembela yang fanatik, yang seringkali justru amat diskriminatif. Merasa diri superior. Untuk itu tinggalkan semua itu. Mari berbaur dengan niat baik kepada semua orang. Semua ras, semua golongan, semua agama. Engkau akan menemukan betapa indahnya perbedaan itu. Dan betapa memperkayanya semua itu bagi kehidupan imanmu. Selamat pagi. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkatimu, memberkati keluargamu, memberkati kita semua. Amin. 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 Amin.